Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto dalam program Solusi, ya, solusi asik dari Pak Iip. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membincangkan berbagai serba-serbi persoalan kehidupan, ya, masalah rumah tangga, masalah pacaran, ya, masalah cinta, kemudian pekerjaan, waris, interaksi anak dan orang tua, mantu dan mertua, serta masalah olahraga dan lain-lain. Tentu ditinjau dalam perspektif Islam, ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, ya, agar Anda mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari saya video-video terbaru, ya. Nah, kemudian saya doakan juga semoga yang subscribe dan rajin menyimak video-video yang saya posting. Insya Allah saya doakan semoga semuanya sehat, panjang umur, mudah rezeki, dan semuanya semoga kelak di hari kiamat masuk surga, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan dikirimkan ke nomor WA yang saya cantumkan di bawah ini, ya. Saya langsung ke pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, pada saat berlangsung awal-awal pandemi sekitar bulan Maret tahun 2020, saya termasuk orang yang mencari tahu ramalan-ramalan yang berkaitan dengan kapan pandemi ini akan berakhir. Ramalan itu yang saya baca bukan dari para ahli matematika, ahli epidemiologi, dan lain-lain, tetapi yang saya baca adalah ramalan yang dilakukan oleh paranormal yang sering muncul di TV. Pertanyaannya kemudian, apakah saya berdosa? Saya kan cuma pengen tahu saja. Dan juga bagaimana jika kemudian kita sekedar membaca ramalan bintang atau zodiak yang banyak tersebar di berbagai platform media online, ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, jadi memang kan terbukti itu, ini sudah masuk bulan September, ya, 2020, ya. Siapa tahu kan nanti videonya masih ditonton sampai 2050, ya. Ini sudah bulan September 2020, ya. Artinya kalau dari Maret sudah cukup lama pandeminya berjalan dan terbukti kan ramalannya salah semua. Sudahlah ramalannya salah, berdosa iya. Yang untung siapa, ya? Yang untung paranormal tadi, subscriber channel YouTube-nya meningkat, ya, kemudian juga masuk TV, dapat berbagai program acara, duit mengalir terus, sementara pemirsanya yang kemudian masuk neraka, ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sekedar pengen tahu saja, ya. Saya tidak percaya kok katanya begitu, cuman pengen tahu. Itu pun tidak diperbolehkan oleh Nabi. Dan orang-orang yang mendatangi peramal. Nah, mendatangi peramal itu kalau zaman sekarang termasuklah definisinya membaca ramalan yang tersebar di website-website, di berbagai platform media sosial, kemudian nonton ramalan yang dimunculkan oleh berbagai paranormal di channel-channel YouTube mereka, itu termasuk mendatangi peramal. Dan mendatangi peramal itu sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah. Coba bayangkan kalau kemudian setiap
hari yang dibaca cuman ramalan zodiak, jodoh, karir, asmara, dan seterusnya itu, nah maka ya dikalikan saja kapan sholatnya bisa diterima, ya. Nah, di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Ya, harap dicatat baik-baik, didengarkan baik-baik, bahwa man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Ya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Jadi solatnya selama 40 hari tidak diterima. Ya. Nah, jadi kenapa kemudian mau mengorbankan solat cuman gara-gara persoalan yang demikian? Padahal semua urusan yang gaib berkaitan dengan masa depan, itu semuanya rahasianya ada di sisi Allah. Kalaulah kemudian paranormal itu memang bisa berkomunikasi dengan setan, bisa berkomunikasi dengan jin, tetap saja yang mereka ceritakan itu adalah dusta, ya. Nah, di dalam sebuah hadis disampaikan bahwa al-malaikatu tahtahaddatsu fil anani wal ananul qamamu bil amri yakunu fil ardi fatasma'u syayatinul kalimata fatakurruha fi uzunil kahin kama tukarul qarurah fayaziduna ma'aha mi'ata kadzibah. Para malaikat saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi. Lalu didengar oleh setan-setan, kemudian setan-setan itu membisikkannya pada telinga para dukun, sebagaimana botol ditiup. Lalu setan-setan itu menambah urusan yang didengarnya itu dengan 100 dusta. Ya, jadi itu yang disampaikan. Jadi bisa sajalah kalau kemudian paranormalnya mengontak teman-temannya, iblis-iblis setan-setan itu, kemudian disampaikan kepada si manusia, toh yang disampaikan juga adalah kedustaan. Ya, belum lagi sholat tidak diterima, belum lagi mempercayai yang demikian, dosanya juga termasuk klasifikasi dosa-dosa yang menjurus kepada kemusyrikan. Ya, nah jadi dalam situasi pandemi seperti ini sabar saja, ya, berdoa kepada Allah, memohon terus kepada Allah, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu tentang perkara yang gaib. Kita bisa lihatlah di TV itu kan, epidemiologi bergelar profesor, ahli matematika dunia, ahli statistik, bahkan ada ahli biostatistik, penerima Nobel dan lain-lain, mencoba menghitung dengan kalkulasi rumusan matematika. Ada yang pakai konsep SIR, ada yang pakai sistem probabilitas, pokoknya ilmu pengetahuan yang canggih-canggih itulah untuk melakukan prediksi dan kalkulasi kapan pandemi ini reda, kan salah semua juga. Nah, jadi memang perkara yang gaib itu yang maha mengetahui hanya Allah. Itu pengetahuan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan makrifat? Tentu orang-orang yang ahli makrifat itu tidak akan memperjualbelikan pengetahuannya untuk mendapatkan uang, untuk kepentingan entertaining dan seterusnya tadi. Itu para ahli makrifat. Ya. Nah, artinya apa? Artinya para dukun itu dipastikan
Biarpun mereka ngaku bergelar ustadz, bergelar macam-macam, pakai peci, pakai serban ya, mereka bukanlah para ahli makrifat, karena para ahli makrifat tidak akan mengumbar rahasia-rahasia itu, apalagi untuk kepentingan popularitas ya. Nah, perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Karena itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat An-Naml ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Surat An-Naml ayat yang ke-65. Karena itu, luruskan tauhid kita ya. Perbanyak mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Perbanyak beristighfar ya, minta ampun kepada Allah, perbanyak mensucikan Allah dan minta petunjuk kepada Allah, mohon diberikan kesabaran, ketabahan dan kesehatan dalam mengarungi masa pandemi yang cukup berat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, dan solusinya saya sarankan kalau sudah terlanjur melakukan demikian, bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, dan jangan ngulangi lagi walaupun sekedar pengen tahu saja ramalan-ramalan yang demikian ya. Demikian, mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.